Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai bahas kisah Adam. Kita ambil dari buku ini, kita baca dari buku ini maksudnya, dari Al-Bayan min Qasasil Quran. Kisah para nabi selain ulul azmi, dimulai dari Nabi Adam, yang ditulis oleh salah satu muridnya Syekh Albani rahimahullah, yakni Abu Islam Salih bin Taha Abdul Wahid rahimahullah. Kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama, apakah Adam itu seorang nabi? Yang kedua, Adam adalah awalul bashar, manusia yang pertama kali. Dia adalah nenek moyang kita. Jadi manusia anaknya Adam. Yang ketiga, penciptaan Adam, serta kita akan bahas mazaya Adam, keistimewaan Nabi Adam. Dan yang keempat, di antara keistimewaan Nabi Adam yang dibahas adalah para malaikat sujud kepada Adam dalam rangka memuliakannya. Kemudian iblis tidak mau sujud. Kemudian dibahas tentang apakah iblis itu bagian dari malaikat atau bukan, dan kenapa iblis berada dalam saf malaikat. Ya. Baik. Yang pertama, apakah beliau seorang nabi? Apakah Adam seorang nabi? Ya. Ini pertanyaan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, di sini dikatakan Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul anbiya'i kana awal?" Qala Adam. Qultu ya Rasulullah, wa nabiyyun kana? Qala na'am, nabiyyun mukallam. Jadi Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, nabi yang pertama kali itu siapa?" Beliau SAW menjawab, Adam. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah dia nabi?" Kata Rasul, iya. Kata Rasul, na'am, nabiyyun mukallam. Ini salah satu keistimewaan yang dimiliki Adam, nabi mukallam, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku penghulunya anak cucu Adam pada hari kiamat, wala fakhr, dan tidak sombong. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Di tanganku ada liwa al-hamd, bendera al-hamd, wala fakhr, dan aku enggak sombong. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang nabi pun, ya, dari Nabi Adam dan selainnya melainkan di bawah benderaku. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' wala fakhr. Dan aku nabi yang pertama kali memberikan syafaat dan diberi syafaat, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhr. Dari sini kita mengetahui bahwa beliau adalah nabi, ya. Kemudian telah datang banyak dalil yang memperkuat hal ini. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 33, Allah taala berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta. Kemudian surat Thaha ayat 121 122, Allah berfirman, "Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa, thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Ini juga dalil bahwa beliau adalah seorang nabi. Jadi Allah pilih Adam dengan nubuwah dan risalah, kenabian dan risalah. Zahirnya dari dua ayat yang tadi disebut, beliau adalah nabi. Jadi tidak ada keraguan Adam seorang nabi. Cuma yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah beliau nabi, sekedar nabi, atau juga rasul.
Ya. Jadi setiap rasul mesti nabi. Tidak semua nabi rasul. Disebutkan di sini, diambil dari kitab An-Nubuwah wal Anbiya, beliau nukil di sini. Minal maqtu'i bihi anna Adam minal anbiya wa huwa ra'yu jumhuril ulama lam yukhalif fihi ahad wa innamal khilaf hal huwa rasulun am la. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kepastian bahwa Adam adalah termasuk para nabi, ini merupakan pendapat jumhur ulama, tidak ada satupun yang menyelisihinya. Tapi perbedaan pendapat yang terjadi antara ulama, apakah beliau itu seorang rasul atau bukan. Ya. Wa yara ba'du al-ulama annahu rasulun wa annahu ursila ila dzurriyyatihi. Sebagian ulama berpendapat dia rasul dan beliau diutus untuk zuriyahnya, anak cucunya. Wa hadza huwa al-arjahu wallahu a'lam. Dan pendapat ini yang rajih, yang unggul, yang lebih unggul. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-unsur tsani, Adam alaihi salam adalah awalul bashar wa huwa abul bashari jami'an. Ini yang harus kita yakini. Adam itu adalah manusia yang pertama. Bapaknya manusia. Jadi bapaknya manusia adalah siapa? Adam. Ya. Dalilnya banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sering sekali dan banyak ya Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan anak cucu Adam. Kita dapati di surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma. Wahai anak cucu Adam. Maksudnya siapa anak cucu Adam itu? Manusia. Berarti kita adalah anak cucunya siapa? Adam. Nenek moyang kita siapa? Adam. Bapak kita yang paling ujung siapa? Adam. Berarti bukan monyet. Ya tidak? Atau apalah gitu ya. Monyet dari mana seperti teori apa? Evolusi Darwin. Ya. Allah berkata, Allah berfirman, ya bani Adam, lihat, wahai anak cucu Adam. Memanggil manusia dengan anak cucu Adam. Bukan anak cucu apa gitu, bukan. Apakah monyet atau sebelum monyet? Ya. Itu. Allah berfirman, la yaftinannakumus syaitan. Jangan kalian tertipu sama syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian. Kedua orang tua. Siapa? Adam dan Hawa. Dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Yang menanggalkan dari keduanya pakaian dari keduanya. Ditanggalkan pakaian. Jadi Adam sama Hawa pakai pakaian di surga. Allah kasih. Kemudian karena dosa, artinya melanggar, ditanggalkan pakaian. Ini menunjukkan telanjang itu dari syaitan, dari Allah. Dari syaitan. Ya. Nah. Jadi kalau Islam mengajarkan nutup aurat. Jadi telanjang itu kehinaan apa kemuliaan? Kehinaan. Ya. Berarti pakai pakaian kemuliaan. Tapi banyak orang kita inginnya hina. Enggak pakai jilbab itu masuk pada kehinaan sebenarnya. Godaan syaitan. Ya. Allah pun berfirman di surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Allah panggil manusia dengan anak cucu Adam. Qad anzalna 'alaikum libasa, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian. Warisha. Warisha itu dan pakaian indah untuk perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Tapi pakaian ketakwaan itu lebih baik. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf ayat 31. Juga Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam,
Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap kalian mau memasuki masjid. Kalian memasuki masjid pakai pakaian yang indah. Kita ketika mau sholat, Allah perintahkan untuk nutup aurat, pakai pakaian yang layak, yang indah. Ya, makanya di antara syarat sahnya sholat menutup aurat. Ini di antara dalil yang disebutkan sama ulama, nutup aurat. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala jangan buka pakaian, kurang beradab. Kan enggak apa-apa nutup aurat, ya tutup yang indah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, perintahnya. Nah, ayat ini Allah sebut awal, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Kemudian Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Makan, minum, jangan berlebihan. Jadi kita diperintahkan untuk makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Wa la tusrifu. Jadi makan minum boleh tidak? Boleh, ya. Nah, tapi jangan apa? Berlebihan. Ini aturan yang luar biasa, akhi. Mengalahkan aturan diet siapapun. Allah bilang kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Sebagian orang enggak mau makan, enggak mau minum. Katanya mau diet, sakit, masuk rumah sakit. Banyak enggak begitu? Banyak, makan, minum, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, kalau antum ingin ayam, makan ayam. Kalau punya duit mau kambing, makan kambing. Ya tidak? Dan seterusnya. Jangan awal orang mengharamkan, enggak mau makan A, enggak mau makan B, akhirnya enggak mau makan dagingan-dagingan. Akhirnya apa? Nyembelih pun enggak boleh. Nyembelih. Ada yang seperti itu. Akhirnya lama-lama mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok seperti itu, akhi. Karena berlebihan. Awalnya makan rumput-rumputan saja, rumput-rumputan apa namanya? Sayur-sayuran gitu ya. Terus enggak suka daging-dagingan. Terus akhirnya berkorban pun enggak mau. Nyembelih korban juga enggak mau. Ini berlebihan. Ya. Sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian Allah menghabarkan, ikhwan yang Allah muliakan, bahwa manusia itu min aslin wahid, dari satu asal. Siapa? Dari Adam. Dalilnya apa? An-Nisa ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang Allah ciptakan kalian dari satu jiwa. Maksudnya siapa? Adam. Dan di sini ada tafsir ijma'. Ana baca tafsirnya itu Adam. Kaum salaf menafsirkan Adam. Ada tafsir mutaakhirin ya dengan tafsiran macam-macam ya yang mengarah bukan Adam. Ketika ada tafsir yang menafsirkan bukan selain Adam dan ini menjadi ijma', ini tafsiran yang menyimpang. Dan kita harus tahu tafsir itu ada tafsir yang ijma' juga. Pentingnya belajar ketika tafsir itu ini ijma' tidak nih. Seperti itu supaya tidak menyelisihi tafsiran yang benar. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan darinya istrinya. Maksudnya siapa? Hawa. Ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakan gitu ya. Dari keduanya banyak laki-laki dan wanita. Jadi asal adalah siapa? Adam, bapak kita. Dari sunnah itu hadis syafaat. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai terakhir. Antum bisa bayangkan banyaknya, luar biasa. Satu RT aja kumpul satu lapangan, penuh tidak? 2 RT, 3 RT, 1 RW. 2 RW, 3 RW. Satu kecamatan, satu kabupaten. Ya. Satu provinsi, dalam satu lapangan. Penuh.
Belum satu negara. Orang sebelumnya meninggal. Sampai Nabi Adam. Dan setelahnya sampai hari kiamat. Fi su'idin wahid. Dalam satu tanah. Lapangan. Mahsyar. Padang mahsyar. Fayubsiruhumun nadhir. Wa yusmi'uhumud da'i. Wa tadnu minhumus syams. Nah, jadi orang yang melihat dapat melihat mereka semua. Ya. Kemudian penyeru dapat memperdengarkan suaranya kepada mereka semua. Matahari mendekat. Tadnu minhumus syams. Fayaqulu ba'dun nas, sebagian manusia berkata, "Ala tarawna ila ma antum fihi, ila ma balaghakum, ala tanzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum?" Ini. Jadi manusia berkata, atau sebagian manusia berkata, apakah kalian tidak melihat keadaan yang kalian hadapi dan yang menimpa kalian? Tidakkah kalian melihat siapa yang bisa memberikan syafaat kepada Rabb kalian untuk kalian? Fayaqulu ba'dun nas, sebagian manusia berkata, abukum Adam, bapak kalian Adam. Fayatunahu fayaqulun, kemudian mereka datang ke Nabi Adam. Mereka berkata, ya Adam anta abul bashar. Ini syahidnya. Kata manusia, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada engkau. Wa amaral malaikata fasajadu laka, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud dan mereka sujud untukmu. Wa askanakal jannah, dan Allah menempatkan kau di surga. Ala tashfa'u lana illa rabbik, tidakkah kau bisa memberikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana, tidakkah engkau melihat keadaan kami yang sedang kami hadapi dan yang sedang menimpa kami? Fayaqul, Adam berkata, Rabbi ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Ini jawaban Adam. Rabbku Allah sedang marah dengan marah yang sangat keras, yang belum pernah marah sebelumnya dan tidak marah setelahnya. Wa nahani 'anis syajarati fa'asaituhu, Rabbku melarangku untuk makan syajarah, buah syajarah di surga, kemudian aku bermaksiat. Nafsi nafsi, lihat kata Adam, nafsi nafsi, sendiri sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah ke Nuh. Dan Nabi Nuh juga berkata nafsi nafsi, sendiri sendiri, masing-masing. Para nabi aja seperti itu, ikhwan. Ini kengerian yang akan dihadapi di mana? Di padang mahsyar. Nah, syahidnya adalah dikatakan oleh para manusia, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau bapaknya manusia. Ini yang kita yakini. Tidak seperti teori apa? Darwin. Ya, gimana teorinya? Anda enggak paham tuh. Ya. Pokoknya intinya berkembang jadi monyet. Ya, terus jadi manusia. Nah, yang monyet sekarang gimana? Dari mana tuh? Nah, masih ada monyet, ya enggak? Dan seterusnya. Taib. Teori itu, ikhwan, ada maksud. Teori Darwin itu ada maksud. Maksudnya apa? Ini kata ulama, ingkaru wujudil khaliq jalla wa ala, mengingkari adanya Allah sang pencipta. Karena teori itu ada tiba-tiba aja gitu manusia itu seperti itu. Nah, fa inna Darwin hadzal yahudi ya'taqidu bi alla khaliqa li hadzal wujud. Lihat Darwin, orang Yahudi Darwin ini. Dia meyakini enggak ada sang pencipta bagi alam semesta ini. Wa ya'taqidu anna at-tabi'ata hiya allati awjadat hadzal alam. Dia yakin bahwa tabiat alam semesta ini yang ada langsung menjadikan itu. Fa huwa dahriyun mulhidun mutanakkir lil adyan samawiyah. Dia adalah dahri, mulhid, mutanakkir, yang mengingkari adyan samawiyah, agama-agama samawi, hatta lil yahudiyah allati yantami ilaiha, bahkan juga mengingkari Yahudiyahnya sendiri yang dia menisbatkan agamanya ke situ. Ya. Ini Darwin. Ya.
Dan Syekh berkata, wa kullu da'watin lil ilhadi aw lil ifsadi fa innaka wala budda satajidu wara'aha yadan yahudiyatan khabithah. Jadi semua penyimpangan, kesesatan engkau pasti mendapatkan di belakangnya orang Yahudi itu. Ya, pemikiran Yahudi, ada tangan Yahudi yang main di situ, yang khabithah. Ya. Jadi Yahudi ini seperti itu, akhi. Alam semesta ini rusak, penyebabnya Yahudi di antaranya. Ya. Nah, ini teori tatawur, evolusi Darwin nih, enggak jelas. Anda enggak baca semuanya, ikhwan ya. Nah, manusia ini makhluk yang mulia. Allah katakan manusia makhluk yang mulia. Atau bisa lihat surat Al-Isra 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini. Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Maksudnya siapa Bani Adam tuh? Anak cucu Adam. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami kasih rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dari banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini kata Allah. Kita diberi kelebihan sama Allah. Walaqad karramna Bani Adam. Senang jadi anak cucu monyet. Gimana ceritanya, akhi? Ya. Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya tidak? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebagus-bagusnya. Manusia itu. Kemudian ada manusia bilang kami turunan monyet. La haula wala quwata illa billah. Monyet yang asalnya itu dari sebelumnya apa gitu ya. Teori itu begitu mengatakan. Dan teori itu berkembang manusia itu berkembang dari yang apa gitu, kembang. Antum ya, Anda sarankan jangan baca sih. Ya. Seperti itu. Dah kita baca Quran, sunnah. Kalau enggak kuat, kalau belum ngerti akidah. Baik, unsur yang ketiga yang kita bahas. Poin yang ketiga, penciptaan Adam dan marahilnya enggak akan Anda baca ya. Marahil allati marra biha tidak Anda baca. Kita lihat penciptaan Adam saja. Ikhwani Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, kami jadikan di atas muka bumi ada khalifah. Saya tanya ikhwan, mana khalifah? Syed menjawab di sini, qauman yakhlufu ba'duhum ba'da, qarnan ba'da qarnin, jilan ba'da jil. Kama qala ta'ala wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ard. Wa qala ta'ala wa yaj'alukum khulafa al-ard. Jadi maksud khalifah ini gini. Qauman yakhlufu ba'duhum ba'da. Jadi kami menciptakan kaum yang sebagiannya meneruskan sebagian yang lain. Generasi ke generasi, terus begitu. Ya. Dalilnya surat Al-An'am 165, An-Naml 62. Wa hadha huwa al-ma'na as-sahih lil khilafah. Ini makna yang benar bagi makna khilafah. Wa laysa kama yaqulu al-ba'du bi anna al-insan huwa khalifatullah fil ard. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa manusia itu khalifatullah fil ard, khalifahnya Allah di atas muka bumi. Ini makna keliru. Ya. Ini makna diambil oleh sebagian harokiyin, akhi. Kita penjelasan ulama yang lebih tepat dari beberapa penjelasan, ambil penjelasan ulama. Ya. Nanti dibawa tuh pemahaman ini kepada pemahaman kita harus gini gitu. Ya tidak? Yang enggak usah dijelaskan di sini kan? Nah. Baik, ikhwan Allah muliakan, kita langsung ke mazaya. Tahu mazaya? Mazaya lafaz jamak. Mufradnya apa? Maziyah. Maziyah keistimewaan Adam. Jadi mazaya itu artinya keistimewaan. Mazaya.
Apa keistimewaan Adam? Di sini ada 4 Allah khususkan untuk Adam. Dan ini merupakan tanda atau bukti keutamaan yang Allah berikan untuk Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama, bisa kita catat, annahu subhanahu wa ta'ala khalaqa Adam alaihi salam biyadihi. Ini keistimewaan beliau. Allah Ta'ala langsung menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Ya. Di surat Shad ayat 75 Allah berfirman, "Ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai." Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan langsung dengan kedua tangan kanan, dengan kedua tanganku. Ini kata Allah. Jadi keistimewaan Nabi Adam Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini bahwa Allah memiliki tangan, tapi jangan ditamtsil, jangan ditashbih seperti makhluk, enggak. Juga jangan ditakwil kekuasaan, enggak. Kita beriman seperti apa yang Allah firmankan, tanpa ta'til, tanpa tamtsil, tanpa tashbih. Ya. Jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mudah saja, beriman sudah. Keistimewaan yang kedua, annahu subhanahu wa ta'ala nafakha fihi min ruhi. Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan roh ciptaannya kepada Nabi Adam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku meniupkan roh ciptaanku kepadanya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Adam. Subhanallah, keistimewaannya luar biasa. Yang ketiga, Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ada enggak yang diperintahkan selain Nabi Adam untuk sujud? Allah perintahkan malaikat untuk sujud? Enggak ada. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 34, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam." Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Kemudian juga di surat Al-Hijr ayat 29, 30, ya. Jadi Allah perintahkan malaikat sujud. Ini keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang keempat, annahu subhanahu wa ta'ala 'allama Adam alaihi salam asma'a kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam alaihi salam nama segala sesuatu. Allah kasih ilmu yang luas. Allah langsung ajarkan nama segala sesuatu. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Allah berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kabarkan ya kepadaku nama-nama itu jika kalian benar. Kemudian para malaikat berkata, mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, subhanak, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami enggak memiliki pengetahuan kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini kelebihan Adam yang keberapa? Yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu. Nah, dari sini juga kita mengetahui tentang keutamaan ilmu. Allah angkat derajat Nabi Adam dengan ilmu. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Jadi Allah angkat orang itu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekarang yang keempat, ikhwan Allah muliakan. Unsur yang keempat yang akan kita bahas adalah al-malaikatu
tasjudu li Adam takriman lahu. Malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam karena takrim, memuliakan Adam. Wa iblis yarfudu sujuda li Adam istikbaran minhu wa inadan. Sedangkan iblis tidak mau sujud karena sombong, ya, pembangkangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, sebagus-bagus bentuk. Surat apa, ikhwan? At-Tin ayat ke-4. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Sempurna bentuk manusia itu. Kepala, badan, kaki, itu sempurna sekali, Masya Allah. Ya. Jadi seimbang gitu. Makhluk yang lain enggak? Makhluk yang lain enggak? Lihat binatang, kepalanya di mana, kakinya di mana. Ada yang lebih panjang kakinya daripada tangannya daripada kakinya, dan seterusnya. Yang paling bagus, paling baik manusia, ikhwan. Dan itu anak keturunan siapa? Adam. Allah muliakan. Tapi banyak di antara manusia yang enggak mau dimuliakan. Mereka bilang, kami bukan keturunan Adam. Ya, keturunan nyomet, monyet. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita orang Islam, kita yakin enggak mau kalau kita dikatakan keturunan monyet. Allah sudah muliakan kita. Walaqad karamna bani Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh darinya, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Takriman lahu, dalam rangka memuliakan Adam. Dalilnya surat Al-A'raf ayat ke-11. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, membuat bentuk rupa kalian, kemudian kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud. Para malaikat sujud kecuali iblis, dia bukan termasuk makhluk Allah yang sujud kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian iblis, ya, ikhwan yang Allah muliakan, tidak mau sujud nih. Iblis menyebutkan alasan. Alasan kenapa enggak mau sujud? Ada 3 alasan. 3 alasan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis bermaksiat kepada Allah. Yang pertama, ya, iblis berkata di surat Al-A'raf ayat 12. Kelanjutan dari ayat ini. Iblis berkata, Allah menjelaskan perkataan iblis dalam surat Al-A'raf ayat 12, ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik darinya. Ya. Maksudnya kaifa yasjudul fadilil mafdul fi za'mihi. Dalam klaim iblis, bagaimana yang lebih utama sujud kepada yang kurang utama? Ya. Jadi iblis mengatakan ana khairun minhu, ana lebih baik darinya. Ini hati-hati, ikhwan. Merasa lebih baik itu bahaya. Ya. Sombong ini adalah dosa pertama kali yang ada. Dan dengan kesombongan Allah hinakan orang yang dulunya mulia. Iblis. Iblis itu terhina karena apa? Kesombongannya, padahal iblis itu dekat sama Allah dulunya. Ahli ibadah. Makanya sampai disamakan dengan malaikat. Nah, ini bahaya kesombongan. Makanya kesombongan ini kalau ada pada setitik hati manusia, ya, seberat zarrah, tidak masuk surga. Hilangkan sombong. Ya. Subhanallah, ikhwan. Kalau kita lihat guru-guru kita nih,
ngaji, ya, tetap mau ngaji. Bahkan satu majelis sama kita orang. Kenapa kita tanya? Karena kita butuh. Dia bilang anak butuh. Enggak peduli. Yang penting ngaji. Ada sebagian orang kalau sudah merasa jadi ustadz, enggak mau ngaji, apalagi ada murid-muridnya. Ya, malu. Ya tidak? Enggak ada itu. Kita majelis ilmu itu kita butuh. Kita butuh. Karena yang mengangkat derajat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iblis bilang, ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Dari siapa maksudnya? Adam. Sehingga enggak mau sujud kepada Adam. Kemudian yang kedua, perkataan iblis yang membuat iblis enggak sujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Haitsu i'taqada iblis anna al-madah allati khuliqa minha wa hiya an-nar khairun min al-madah allati khuliqa minha Adam. Iblis meyakini materi atau materi ya yang iblis diciptakan dengannya lebih baik daripada Adam. Kata iblis, ana diciptakan dari api. Sedangkan dia Adam diciptakan dari apa? Tanah. Api lebih baik daripada tanah, kata iblis. Padahal enggak. Iya. Yang ketiga, ya. Iblis berkata, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku enggak akan sujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya. Nah, maksudnya apa tuh? Di surat Al-Hijr nih ayat 33. Al-Hijr 33. Iblis mengatakan demikian, kata ulama, yahtaqiru Adam. Sedang menghinakan Adam. Kau ciptakan dari tanah liat, hitam. Gitu. Ini bahayanya orang yang suka ngolok-ngolok, menghinakan, nanti akan terhinakan. Ya. Jadi iblis dalam semua yang diklaimnya, ya, itu dusta, bohong, ya. Sesungguhnya iblis itu tidak mau sujud, ya, karena apa? Karena kufur, karena sombong, karena hasad, karena membangkang. Itu. Jadi orang yang sombong, makhluk yang sombong itu enggak mau melakukan apa yang diperintahkan dengan macam-macam alasan. Jadi yang banyak alasan tuh, yang enggak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala itu muridnya iblis. Belajarnya sama siapa? Iblis. Ya pintar ngomongnya. Iblis itu, begitu. Ya. Nah, iblis itu sesepuhnya siapa? Nenek moyangnya jin. Ya, itu iblis. Kalau manusia siapa? Adam. Itu. Tapi setan itu dari bangsa siapa dan siapa? Bangsa jin dan manusia. Setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Setan dari kalangan jin dan manusia belajar sama iblis. Gitu. Belajar bagaimana cara beralasan supaya tidak apa? Tidak taat. Ya, banyak sekali. Antum akan lihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang kalau enggak taat sama Allah macam-macam. Macam-macam. Ya. Yang mana alasannya menurut dia bagus, gitu. Nah, jadi ada wanita enggak mau pakai jilbab. Alasannya apa? Yang penting jilbabi hatinya dulu. Yang penting jilbabi hatinya gimana? Jilbabi hati itu gimana sih caranya, akhi? Jilbabi pakai kertas. Gimana tuh? Ya. Baik. Di sini Syekh berkata gini, wa hunaka su'alun qad yaridu fi adhanil katsirina idza ma'alimu anna Allah amara al-malaikata
anna Allah azza wa jalla amara al-malaikata bisujudi li Adam alaihi salam fa ata'at al-malaika wa asa iblis wa hadha su'al huwa hal iblis min al-malaika hal iblisu min al-malaika. Ada pertanyaan yang terbersit di benak banyak orang ketika mereka tahu bahwa Allah azza wa jalla memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Para malaikat taat sujud kepada Adam atas perintah Allah. Iblis tidak sujud. Pertanyaannya, apakah iblis termasuk kelompok malaikat? Termasuk bangsa malaikat? Itu kan pertanyaannya. Banyak yang bertanya. Apakah iblis bagian daripada malaikat? Maksud dari bangsa malaikat? Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Kan banyak bertanya tuh, iblis bagian malaikat atau bukan? Itu. Jawabannya apa? Ada 4 jawaban. Ya, ada 4 jawaban. Nujibu an hadha tasaul. Nah, kami jawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Jadi ini masalah termasuk yang diperselisihkan oleh ahlul ilmi dari kalangan salaf dan khalaf dengan ikhtilaf yang banyak, tapi yang rajih anna iblis la'anahu Allah minal jinni wa laysa minal malaikati. Jadi iblis itu bukan dari kalangan malaikat tapi kalangan jin. Iblis bukan dari bangsa malaikat tapi bangsa jin. Ada 4 alasan. 4 alasannya penting sekali untuk kita ketahui. Sebelum Anda lanjutkan, sudah masuk Isya atau belum? Sudah ya? Nah, insyaallah pada Isya kita lanjutkan. Ya. Jadi ada 2 pembahasan. Apakah iblis termasuk bangsa malaikat? Ya, apa jawabannya? Kemudian yang kedua, kenapa Allah perintahkan sujud iblis padahal bukan dari kalangan malaikat? Nah, itu. Ini bahasan yang penting untuk diketahui. Iblis bukan dari bangsa malaikat tapi dari jin. Alasannya yang pertama, "Lau kana iblisu malakun minal malaikati atau malakan minal malaikati lama asa amrallahi li'anna al malaikata la ya'suna amrallahi abada." Ini alasan pertama. Seandainya iblis adalah malaikat, lihat, seandainya iblis adalah malaikat, dia maksud dari masuk dalam bangsa malaikat, maka dia tidak akan memaksiati perintah Allah. Karena malaikat itu sifatnya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dalilnya surat At-Tahrim ayat 6 tentang sifat malaikat. Allah berfirman, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sama sekali tidak memaksiati perintah Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini dalil yang pertama yang membuktikan iblis bukan bangsa malaikat. Yang kedua, sabata anna al-malaikata khuliqat min nurin wa anna iblis khuliqa min nar. Telah sahih bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, nur, sedangkan iblis diciptakan dari api. Lihat, nur dan nar, beda waw sama alif saja. Malaikat dari nur, dari cahaya, iblis dari api. Iblis berkata sendiri sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 12, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tin, dari tanah. Ya, surat Al-A'raf ayat 12. Kalau iblis dia bagian dari malaikat, maka iblis diciptakan dari apa? Dari cahaya juga. Ya. Nah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Muslim nomor 2996, khuliqatil malaikatu min nur
wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Adapun iblis, ya, jin, lihat, diciptakan dari api. Adam diciptakan dari apa yang sudah disifatkan untuk kalian atau kepada kalian. Lihat, beda kan? Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, anak iblis lahu dzurriyyah. Iblis punya keturunan. Iblis punya anak cucu. Jadi berkembang biak tuh iblis. Keturunan. Seperti kita manusia. Punya keturunan. Anak cucu. Iblis juga demikian. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Kahfi ayat 50. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni? Apakah kalian menjadikannya dan menjadikan anak cucu, keturunan iblis sebagai wali-wali selain aku? Di sini Allah menetapkan bahwa iblis punya keturunan, dzurriyyah. Amal malaika, adapun malaikat, fa innaha la tatanakahu wa la tatanasalu wa laysa laha dzurriyyah. Malaikat tidak kawin, enggak nikah. Malaikat tidak berkembang biak, maksudnya tidak punya keturunan. Ya, laisa laha dzurriyyah. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, warada nassun sharihun fi surat Al-Kahfi yadullu ala anna iblisa kana minal jin. Jadi ada nas, ya, yang sharih, yang tegas dalam surat Al-Kahfi yang menunjukkan bahwa iblis bangsa jin. Ya, dia tidak mau sujud karena kefasikannya dan kesesatannya. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Allah katakan kana minal jin. Iblis bangsanya apa? Jin. Dia bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia fasik dari perintah Rabbnya. Nah, itulah sekali tegas sekali di sini. Kana minal jin. Iblis dari kelompok dari bangsa jin. Jadi bukan dari malaikat. Jadi ada manusia, ada jin, ada malaikat. Ya. Hasan Basri berkata, lam yakun iblisu minal malaikati tarfata ain wa innama hu minal jin. Itu Hasan Basri berkata. Jadi iblis bukan bagian daripada malaikat, bukan dari bangsa malaikat sama sekali. Kata Hasan Basri. Dia dari bangsa jin, itu iblis. Iblis dari bangsa jin. Kalau ada pertanyaan, kaifa umira bisujud ma'a al-malaikati wa huwa laysa minhum? Kalau begitu bagaimana? Iblis diperintah untuk sujud bersama para malaikat, padahal iblis bukan bagian daripada malaikat. Apa jawabannya? Kenapa iblis diperintah juga sujud bersama malaikat? Kalau seandainya iblis bukan bagian daripada malaikat. Jawabannya, anna iblisa kana qad rufi'a ila masafil malaikati bi fadli ilmihi wa ijtihadihi wa ibadatihi wa tashabbuhi bil malaikah. Ini sebabnya. Iblis diperintah untuk sujud bersama para malaikat karena iblis diangkat derajatnya awalnya berada dalam barisan para malaikat. Kenapa? Karena bi fadli ilmihi. Bifadli ilmihi, karena dia punya ilmu, keutamaan ilmu, ya, wajtihadihi, dan kesungguhannya dalam beribadah, rajin ibadah, wa ibadatihi, wa tashabbuhi bil malaikah, dan karena dia mengikuti mirip dengan para malaikat, meniru-niru malaikat, ya. Kama jaa an katsirin minas salaf, sebagaimana keterangan ini datang banyak dari kaum salaf. Wa hadza ma rajjahahu al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Fala gharabata idzan an yakuna ma'ahum wa huwa laysa minhum. Maka enggak aneh lagi. Tidak asing, enggak aneh, bukan sesuatu yang aneh.
Walaupun iblis bukan dari bangsa malaikat, iblis disofkan dengan soft para malaikat. Fahada Adam alaihi salam kana fi masafil malaikati inda rabbih tabaraka wa ta'ala wa huwa basharun wa laysa malak. Enggak aneh kalau iblis satu soft dengan malaikat. Adam dari kalangan manusia, dia satu soft dengan para malaikat. Adam satu soft dengan para malaikat. Tapi Adam bukan bagian daripada malaikat. Wa in qil, kalau dikatakan kaifa istathnahu Allah minhum wa huwa laysa kadzalik, bagaimana Allah kecualikan iblis dari para malaikat dalam beberapa ayat, padahal iblis bukan bagian daripada malaikat. Illa iblis. Lihat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa dikecualikan? Ya, ini bagi yang bisa bahasa Arab. Istisna ada dua. Ya. Istisna ada apa? Berapa? Ada dua. Ya. Yang pertama istisna yang munqati', yang terputus. Ya. Yang kedua ghairul munqati', yang tidak terputus. Ya. Istisna yang terputus itu yang diistisnakan, yang dikecualikan itu bukan dari bagian sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan gini, qamat tullabu illa zaidan. Qamat tullabu illa zaidan. Tulab berdiri kecuali si Zaid. Kecuali Zaid. Ini istisnanya bukan istisna munqati'. Karena Zaid bagian daripada tulab. Tapi gini, qamat tullabu illa qittan. Ya. Tulab berdiri kecuali kucing. Ya, kucing bagian daripada tulab bukan? Bukan. Ini istisna namanya munqati'. Nah, itu jawabannya. Dan di sini ada faedah, ikhwan. Kesombongan itu bisa membuat orang jatuh sehina-hinanya. Iblis awalnya bagian daripada malaikat. Kenapa Allah hinakan? Karena sombong.